Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa pesan, kembali hadir ke hadapan Anda, untuk membawakan kisah-kisah para nabi, para rasul, para sahabat, dan orang-orang soleh. Dan semoga dari kisah yang akan disampaikan ini, bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua. Dikisahkan, ketika pada zaman Nabi Musa alaihissalam, situasi kehidupan manusia pada masa itu nampak kacau. Telah banyak orang yang meninggalkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka hanya menghendaki harta kekayaan dan mengejar kesenangan hidup di dunia. Sehingga di antara mereka berlomba-lomba mencari harta kekayaan sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara yang mereka tempuh. Dengan keadaan demikian, banyak orang yang terjerumus ke jurang kesesatan. Kejahatan timbul di mana-mana, pembunuhan, perompakan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Perbuatan keji merajalela, tumbuh subur bagaikan cendawan. Yang kaya tambah kaya, dan yang miskin semakin tertindas oleh para lintah darat. Sehingga perbedaan antara si kaya dan si miskin semakin jelas. Pada masa itu, ada seorang umat Nabi Musa alaihissalam yang bernama Qarun. Ia adalah orang yang membuat kehancuran umat Nabi Musa alaihissalam. Sehingga pada masa itu, orang-orang menjadi iri hati terhadap kehidupan Qarun yang hidup senang, mewah dengan harta kekayaan yang melimpah. Sampai akhirnya, Qarun yang durhaka ini berani menghina Nabi Musa alaihissalam dan berusaha menjatuhkan Nabi Musa alaihissalam di depan orang banyak. Qarun berkata, kalau memang Musa sebagai nabi utusan Allah, tentu ia akan dapat mengatasi keadaan semacam ini. Dan kalau dia sebagai kekasih Allah, mengapa tidak meminta kepada Allah agar umatnya menjadi kaya seperti aku? Kalau begitu, dia hanyalah seorang pembohong belaka. Dengan ucapan si Qarun ini, akhirnya banyak orang yang tidak percaya lagi kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengikuti kepada si Qarun agar dia dapat menjadi kaya. Akan tetapi, banyak pula umat Nabi Musa alaihissalam yang terus selalu berusaha menasihati si Qarun agar jangan sombong dan durhaka. Akan tetapi, usaha mereka itu sia-sia belaka. Nasihat yang pernah diberikan kepada Qarun ialah, "Hai Qarun, janganlah engkau terlalu gembira dan sombong dengan hartamu yang banyak itu. Dan kami tidak pula melarangmu demikian, tetapi kami hanya menasihati agar kamu mencari harta itu dengan jalan yang halal dan gunakan hartamu itu di jalan yang baik. Tolonglah mereka yang miskin dengan sebagian hartamu, seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Dengan demikian, Allah akan menambah hartamu itu berkat rahmatnya." Qarun pun menjawab, "Aku tidak membutuhkan nasihat kalian. Tanpa nasihat kalian pun, aku dapat hidup senang dan kaya. Akal saya lebih pandai daripada kalian. Oleh karena itu, sayalah yang lebih berhak menasihati kalian." Dengan hati yang kecewa, mereka pulang meninggalkan si Qarun. Mereka memberitakan hal itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Mendengar laporan itu, Nabi Musa alaihissalam merasa sedih hatinya. Ia berkata, "Ya Allah, dosa apakah yang aku perbuat hingga engkau turunkan siksa dan cobaan kepadaku? Ya Allah, tuntunlah aku dan kuatkanlah hatiku untuk membina hambamu yang telah berpaling dari ajaranku, sehingga mereka melupakan engkau." Demikianlah keluhan Nabi Musa alaihissalam yang dipajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selang beberapa hari, turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu perintah untuk mengeluarkan zakat atas orang-orang yang kaya atau mampu, yang kemudian hasilnya dibagikan kepada fakir miskin atau kepada orang yang kekurangan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memanggil para pengikutnya yang setia, lalu ia berkata, "Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah memerintahkan zakat kepada orang-orang yang mampu atau kaya yang mempunyai harta yang lebih." Dengan telah tersiarnya perintah ini bagi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman, mereka segera menunaikan kewajiban zakat dan dikumpulkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk dibagikan kepada fakir miskin. Akan tetapi, bagi mereka yang ingkar,
mereka menolak perintah ini, sehingga banyak orang yang berkata, "Mengapa aku harus mengeluarkan sebagian hartaku?" Juga berkata yang lainnya, "Mengapa hartaku harus dibagikan kepada fakir miskin, sedangkan aku memperolehnya dengan susah payah?" Maka ucapan mereka itu kemudian dijawab oleh pengikut Nabi Musa alaihissalam yang setia. Harta yang kau keluarkan itu adalah untuk menjaga hartamu dan menolong orang yang kekurangan, agar mereka tidak tersesat dan mengganggu harta kalian. Termasuk dalam hal ini, si Qarun yang enggan untuk mengeluarkan sebagian hartanya, sehingga diperingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan marah. "Hai Qarun, keluarkanlah zakatmu. Itu adalah perintah Allah. Juga aku sampaikan kepadamu bahwa Allah telah menetapkan aku sebagai nabi dan rasulmu." Jawab si Qarun, "Hai Musa, berapa upahmu yang engkau peroleh atas pekerjaanmu itu? Dulu engkau terangkan tentang agama baru, ini engkau perintahkan untuk memberi zakat. Sungguh engkau telah pandai membohongi aku." Jawab Nabi Musa alaihissalam, "Aku tidak memaksamu, tapi ingatlah bahwa siksamu amat pedih nanti di akhirat." Kemudian Qarun menjawab, "Masalah zakat dan harta itu urusanku, dan mengapa engkau menakut-nakuti aku dengan ancaman?" Nabi Musa alaihissalam diam, sedih hatinya. Namun ia tetap sabar, bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar si Qarun itu hatinya menjadi sabar, seraya berkata dalam hatinya, "Ya Allah, ampunilah Qarun anak bapak saudaraku." Kemudian Qarun berkata lagi, "Baiklah Musa, aku merasa kasihan kepadamu dan engkau adalah saudara sepupuku. Maka aku akan mengeluarkan zakat, tapi dengan caraku sendiri yang akan mengambil sebagian dari hartaku, dan aku sendiri yang akan membagikannya." Nabi Musa alaihissalam berkata, "Alhamdulillah, semoga Allah menggantikan hartamu itu dengan berlipat ganda." Setelah Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Qarun, kemudian Qarun segera pergi dan berkata di hadapan orang banyak, "Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa Musa itu iri hati terhadapku. Zakat sebenarnya hanya untuk menutup apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Ia ingin mempunyai harta yang banyak dengan cara mewajibkan zakat. Sebenarnya Musa lah orang yang ingkar dari ajaran Allah. Janganlah kalian percaya terhadap Musa, dan dengarlah berita gembira dariku bahwa hari ini aku akan membagikan sebagian hartaku kepada kalian. Tapi ingat, hendaklah kalian menjauhi ajaran Musa dan percaya serta mengikuti aku." Ucapan Qarun itu disambut oleh orang banyak dengan tepuk tangan, menandakan kegembiraan serta menaruh kepercayaan penuh kepada Qarun. Kemudian Qarun berkata lagi, "Barang siapa yang patuh dan percaya kepadaku, maka ia akan mendapat bagian harta dariku. Maka untuk itu mulai sekarang, jauhilah semua ajaran Musa dan ikutilah aku agar kalian senang dan bahagia." Akibat ucapan Qarun itu, maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terpengaruh oleh kata-kata Qarun. Mereka berlomba mendekati si Qarun dengan cara memuji, menyanjung untuk menyenangkan hatinya agar mendapatkan hartanya, dan Qarun pun menjadi lupa daratan. Ia semakin bertambah angkuh dan sombong. Di samping itu, Qarun pun berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjelek-jelekan Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu hari, Qarun memanggil seorang pelacur, kemudian ia diberi uang sebesar 1000 dinar, dengan syarat harus mengaku di depan umum bahwa si perempuan telah berbuat zina dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka pada suatu hari, Qarun mengumpulkan orang-orang dari segala penjuru kota untuk mendengarkan ceramah atau nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi, tujuan yang sebenarnya yaitu bahwa pertemuan itu adalah sebagai perangkap untuk menjatuhkan Nabi Musa alaihissalam di depan orang banyak. Maka diundangnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian berbicara dan memberikan nasihat di atas mimbar. Beliau berkata, "Hadirin sekalian, barang siapa di antara kamu ada yang mencuri,
maka akan kupotong tangannya, dan barang siapa yang berbuat zina, akan kami rajam dia, sekalipun aku sendiri yang berbuat. Tiba-tiba Qarun berkata, "Hai Musa, jika demikian engkau sendiri yang harus dirajam, dan orang-orang telah menuduh engkau telah berzina dengan seorang pelacur." Mendengar ucapan yang demikian, Nabi Musa alaihissalam menjadi terkejut. Kemudian pelacur itu dipanggil agar berdiri di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata, "Demi Allah yang telah menciptakanmu dan menciptakan langit dan bumi serta menurunkan kitab Taurat, katakanlah yang sebenarnya apa yang pernah kuperbuat terhadap dirimu." Pelacur itu menjawab, "Wahai Nabi, engkau bersih dan bebas dari tuduhan mereka. Sesungguhnya ini adalah perbuatan Qarun untuk menjatuhkan engkau dan menuduh engkau sehingga aku diberi upah 1000 dinar. Tapi aku takut kepada Allah untuk melakukan perbuatan jahat itu." Mendengar kata-kata perempuan itu, lemaslah tubuh Nabi Musa alaihissalam. Beliau menangis dan berdoa, "Ya Allah, jika benar aku ini hambamu, maka tolonglah aku." Kemudian turunlah wahyu Allah, "Hai Musa, kami telah jadikan bumi ini tunduk kepada perintahmu, maka perintahkanlah ia sesukamu." Lalu Nabi Musa alaihissalam berjalan menghampiri Qarun, memperingatkan kepadanya agar segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Akan tetapi Qarun menjawab bahwa tidak percaya dan tidak takut kepada azab Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata dan menyeru kepada orang-orang. Beliau berkata, "Hai hadirin sekalian, barang siapa bersama dengan Qarun, maka tetaplah di tempatnya, dan barang siapa bersama denganku, hendaknya meninggalkan tempat ini." Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam segera pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan mereka yang mengikuti si Qarun tetap tinggal di tempat itu dengan sifat kesombongannya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil memukulkan tongkatnya ke atas tanah. Ia berkata, "Dengan nama Allah, hai bumi, telanlah Qarun beserta pengikutnya berikut semua harta bendanya." Apa yang terjadi? Tiba-tiba bumi bergoncang dan tanah itu terbelah. Qarun dan para pengikutnya beserta semua harta bendanya terbenam ke dalam bumi. Saat itu tidaklah ada yang memberinya pertolongan, baik dari para pembantu atau harta kekayaan, dan tidak seorang pun yang ingin memberikan pertolongan. Demikianlah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka. Melihat kejadian yang hebat itu, maka orang-orang yang hidupnya sengsara dan miskin yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam sama-sama menyesal atas keinginan mereka untuk menjadi kaya seperti Qarun yang akhirnya ditelan bumi. Dengan datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka tamatlah riwayat Qarun yang sebelumnya hidup dalam kemewahan, senang dengan harta yang berlimpah ruah, sehingga ia menjadi sombong dan takabur. Tetapi hanya dengan sekejap mata saja, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidaklah dapat berbuat apa-apa. Semoga dengan kisah di atas dapat memberikan kita pelajaran untuk tidak menjadi sombong dan takabur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.